Halo pemirsa TVRI Jogja, jumpa lagi dengan saya Arasati di Pijar Hindu. Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Buddhaya. Baik pemirsa, kali ini kita akan berbincang tentang Jalan Dharma menyadarkan solidaritas sosial. Dan kita akan berbincang bersama Bapak Didi Widya Putra. Beliau adalah pembimas Hindu Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa bersama-sama. Om Swastiastu Pak Didi. Om Swastiastu. Kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana tujuan hidup umat Hindu sebenarnya ya Pak ya. Nah, langsung saja tujuan umat Hindu itu untuk hidup di dunia itu apa? Wah, langsung ya? Iya, langsung Pak. Kalau berkaitan dengan tujuan tentu kita tidak boleh terlepaskan apa yang menjadi 5 dasar keyakinan agama Hindu itu sendiri, yaitu Pancasrada. Yang pertama yakin adanya Tuhan, Brahman itu sendiri, gitu. Terus yang terakhir, yang kelima tentu itu tujuan akhir agama Hindu, yaitu Moksartam Jagatita Yaja Iti Dharma. Jadi hidup ini harus jagatita dulu, sejahtera dulu di dunia ini. Baru Moksartam itu menyatu kepada Sang Pencipta. Itu garis besarnya seperti itu, tujuan agama Hindu. Dasarnya dulu ya Pak ya? Ya. Nah, untuk mencapai itu, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Hindu? Nah tentu kalau kaitannya tadi sudah ya, ada Pancasrada tujuan. Iya tujuannya. Ya, kita memiliki dasarnya di situ 5 di Pancasradanya itu. Lalu di realita kehidupan tentu kita tidak terlepas ajaran yang disebut dengan catur asrama. Ya, jadi 4 jenjang kehidupan yang harus kita lalui. Ya. Tentu yang pertama itu Brahmacari. Brahmacari itu apa sih? Brahmacari itu waktu kita menuntut ilmu pengetahuan. Ya, jadi termasuk di dalamnya belajar, itu dari tingkat SD sampai mahasiswa. Itu tingkatan atau tahapan di mana kita mencari ilmu pengetahuan. Lalu dilanjutkan dengan Grihasta. Nah, Grihasta ini kan yang sebenarnya banyak jadi pertanyaan, apakah harus seperti itu? Grihasta harus, karena kita diciptakan di dunia ini kan sejatinya bagaimana kita mampu melanjutkan keturunan itu sendiri. Ya, jadi kita wajib hukumnya harus Grihasta. Kalau tidak Grihasta berbahaya. Enak saya juga nanti yang boleh Grihasta bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, itu bahaya. Jadi Grihasta itu wajib. Karena hakikatnya bagaimana kita, kan ada kita bahasa, kalau di bahasa umum itu membina keluarga sakinah. Di kita itu membina keluarga sukinah. Jadi su yang berarti baik, kinah itu keluarga. Jadi membina keluarga yang baik. Jadi jangan salah, bahasa-bahasa su itu ada artinya. Jangan sampai nanti asu, tidak su. Baik, jadi tidak baik. Ya memang, jadi asu itu dari bahasa Sanskerta ya, lalu kita tinjau dari bahasa kita. Tentu kalau kaitannya Grihasta itu wajib ya, hukumnya di ajaran agama Hindu harus itu melakukan Grihasta itu sendiri. Baik, selanjutnya setelah Grihasta kita sudah menikah begitu, membina keluarga gitu, untuk membuat kita menjadi keluarga yang sukinah. Itu dalam ajaran agama Hindu itu apa saja yang seharusnya kita lakukan gitu, Pak? Dan apa yang tidak boleh kita lakukan? Ya, tentu kaitannya dengan sistem Grihasta itu kita harus dikaitkan dengan peraturan yang ada di Indonesia ya, kaitannya dengan peraturan perkawinan. Yeah. Tentu di dalam ajaran agama Hindu juga dituangkan beberapa hal-hal yang boleh maupun tidak boleh. Tetapi kadang-kadang ajaran itu tidak relevan dengan kondisi real di era modern ini. Iya, betul. Tentu kita harus bisa memilah-milah, kita harus bisa memastikan bahwa ajaran itu tidak semata-mata harus dimakan mentah-mentah begitu. Harus dikunyah dulu. Mana yang sekiranya pas, mana yang sekiranya ini.
Lah, tingkatan berikutnya dari Grihasta itu tentu melangkah di namanya Wanaprastha. Nah, Wanaprastha Ya, itu. jadi bagaimana Masih kita asing, setelah begitu. Tugas kita berkeluarga itu kan dari kita memiliki momongan atau memiliki anak sampai dia menikah. Itu batas orang tua dalam artian tanggung jawabnya di situ. Jadi setelah menikah itu merupakan tanggung jawab mereka dalam hari ini anak kita. Jadi batasnya di situ. Jangan sampai nanti Mbak Rara sudah menikah masih merengek-rengek ibu, bapak minta ini. Nah, ini sudah kemandiriannya sangat dipertanyakan. Jadi harus mandiri. Kalau sudah berani melangkah ke jenjang Grihasta tentu harus mampu hidup mandiri. Mandiri dalam artian ya harus berdikari sendiri gitu. Orang tua tinggal memantau. Tentu keberadaan orang tua sangat bahagia manakala anak-anaknya itu hidup di dalam keluarga yang namanya Sukina. Kalau kita sampai melihat anak-anak kita tanda kutip kondisinya kurang baik, tentu kehidupan orang tua juga akan berdampak kurang baik itu sendiri. Oleh karena itu, setelah kita melakukan yang namanya rangkaian dari Grihasta itu, kita melangkah ke Wanaprastha, kita mengasingkan diri. Jadi berusaha untuk menjauhkan diri kita dari dunia-dunia material. Jadi yang selama ini di Grihasta wajib hukumnya kita mencari nafkah untuk anak, istri, berjuang pagi, siang, malam untuk kehidupan keluarga kita. Di tahapan Wanaprastha ini kita menjauhi dunia itu. Jadi kita tahap demi tahap kita menjauhi dunia material. Kita sudah serahkan material itu ke keluarga yang lebih muda lagi. Jadi menjauhi dunia material. Jadi tahapan di mana kita sudah mulai lebih memperdalam ilmu agama. Betul, seperti itu. Ya. Menjauh dari hiruk pikuk pekerjaan ya, seperti itu betul. ya Pak ya. Nah, setelah tahapan itu tentunya kita sudah berada di tahapan yang lebih tinggi lagi seperti itu ya Pak. Itu akan sangat ini untuk dibahas, belum relevan dengan kehidupan kita, hanya sampai di Wanaprastha seperti itu yang kita tahu ya Pak. Nah, selanjutnya Hindu berkembang di tengah masyarakat modern dengan berbagai perbedaan. Bagaimana umat Hindu menyikapi hal itu? Berkaitan dengan perbedaan tentu itu keniscayaan ya. Hidup ini sudah berbeda loh Mbak Raras. Laki, perempuan, siang, dan malam, mati, hidup. Apa yang kita kaitan itu tergambar dari kata aum ya. Aum itu kan terdiri dari A, U, M ya. Kalau orang Jawa itu ayono, U itu urip, M itu mati. Jadi rangkaian kehidupan ono urip mati itu sudah bagian sebuah perbedaan lingkaran siklus yang harus kita hadapi. Nah, realitanya bagaimana kita menghadapi sebuah perbedaan, tentu perbedaan itu jangan menjadikan sebuah gangguan, sebuah itu istilahnya hal-hal yang buruk itu. Jadi perbedaan itu sudah wajar itu. Yang wajib kita satukan sama lain untuk saling menutupi, saling melengkapi itu sendiri. Nah, sekarang kaitannya dengan umat Hindu itu menjalankan ajaran Dharma. Ajaran Hindu kan sebenarnya ajaran Dharma ya Pak ya. Nah, tuntunan menjalankan ajaran Dharma, bagaimana sebaiknya kita berdharma itu sendiri? Apakah harus memiliki tujuan atau hanya ikhlas beramal seperti itu Pak? Ya, kaitannya dengan Dharma ini kadang-kadang kita itu terjebak ya. Ya. Ada yang mengatakan sebetulnya yang benar ekonomi atau Dharma dulu, atau Dharma atau ekonomi dulu, dan seterusnya. Tentu kita kalau sebagai agama Hindu tentu kita itu berpatokan pada Dharma itu sendiri, karena dasar ya. Dharma adalah landasan yang pertama. Ya. Jadi setiap aktivitas, setiap kita bertrikaya parisuddha. Jadi itu berdasar dari situ. Trikaya parisuddha itu sudah menjelaskan bagaimana kita
berpikir yang baik. Baik itu kata dharma. Dharma adalah kebaikan. Manah ya, manah jika itu berpikir. Lalu wajika. Jadi kita harus berucap atau berbicara yang benar. Dharma itu kebenaran juga, dasarnya kebenaran. Lalu dilanjutkan dengan kaika, perbuatan. Itu harus berdasarkan kebenaran dan kebaikan juga. Nah, itu melandasi setiap dari pikiran, ucapan, dan tindakan kita harus berdasarkan dharma itu sendiri. Jadi setiap perilaku yang kita lakukan seperti itu ya Pak. Nah, ya. Tentang kebaikan, tentang dharma, framing atau jendela setiap orang memandang kebaikan dan keburukan itu tentu beda. Saya bilang baik, belum tentu dari Bapak itu baik, begitu. Bagaimana kita bisa menyelaraskan sesuai dengan ajaran Hindu, gitu. Anggap saja mendidik anak untuk berbuat sesuai dengan ajaran Dharma, gitu. Itu contoh realnya seperti apa, Pak? Ya, ini pertanyaannya kok berat sekali ya ini. Tapi kan sesuai Pak dengan kehidupan kita begitu. Ya. Ini levelnya sudah level tingkat dewa ini ya. Kita berbicara Dharma, tentu di tataran di masyarakat tentu mana sih yang sebetulnya yang baik, mana yang sebetulnya yang kurang baik. Itu tentu kalau kita berkaitan kebaikan itu ada di tingkatan masing-masing. Ada kebaikan atau kebenaran menurut diri kita. Pertama, ada kebaikan atau kebenaran menurut lingkungan. Ada juga. Ada kebaikan atau kebenaran menurut masyarakat. Ada juga kebenaran atau kebaikan menurut tata atau hukum yang berlaku. Tentu dari kebaikan-kebaikan berdasarkan pribadi, lingkungan, masyarakat, hukum yang menjadi dasar utama agama itu tentu yang kaitannya dengan karma. Baik, kita hukum karma pala itu. Saya potong dulu ya Pak, kita jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami di Pijar Hindu, kita jeda sesaat lagi. Baik pemirsa, masih bersama kami, tentunya kita masih membahas tentang bagaimana Hindu dalam menjalankan kehidupan sosial dengan ajaran Dharma. Baik, Bapak silakan dilanjutkan. Ya, tadi dari karma pala ya. Jadi kita sesungguhnya agama Hindu hukum yang paling mutlak ya, yang tidak tanda kutip bisa disogok, tidak bisa dikomunikasikan secara kedipan mata adalah hukum karma itu sendiri, karma pala itu. Karena hukum karma pala itu dia independen ya. Artinya independen itu siapa yang berbuat baik tentu akan berbuah baik. Siapa yang akan berbuat kejelekan maka akan berdampak kejelekan itu sendiri. Itu dan pasti. Oleh karena itu saya berharap kepada seluruh umat Hindu khususnya, mari kita berlomba-lomba dalam tingkatan kebaikan. Jangan berlomba-lomba pada tingkat keburukan. Itu yang paling bahaya. Selama kita mendasari dalam kehidupan ini berbuat baik tentu kesananya akan memiliki karma yang baik. Oleh karena itu yakinlah dan percayalah apa yang kita perbuat itu tidak akan keliru. Nah, keliru ke siapa tidak mungkin, akan kembali kita. Itu Mbak Raras. Baik, terima kasih Pak. Baik pemirsa, selanjutnya yang perlu kita pahami adalah bagaimana umat Hindu itu juga mengenal adanya dana punya. Nah, itu kan selain untuk seperti tema kita solidaritas. Apakah dana punya itu bisa dibedakan untuk kemanusiaan ataukah hanya untuk tempat ibadah atau hanya untuk upakara, karena Hindu juga mengenal upakara. Jadi dari tiga itu manakah yang harus kita prioritaskan, Pak? Ya, berkaitan dengan dana punya. Ya. Dana itu adalah berupa uang ya. Ya. Punya itu apa?
Keikhlasan. Keikhlasan. Jadi keikhlasan dalam wujud uang. Jadi punya itu, keikhlasan itu tidak semata-mata berpatokan kepada material ya atau uang ya. Tentu keikhlasan itu juga bisa kaitannya dengan tadi yang saya sudah sampaikan, melalui perbuatan, menolong orang juga kan nggak harus pakai uang ya. Tentu kaitannya dengan punya itu bisa untuk, kan ada kita mengenal resiyatnya. Yeah. Jadi bagaimana saya kalau di Papua ini, kalau pas hari raya Nyepi, saya dapat amplop banyak. Karena para pengusaha-pengusaha itu biasanya melakukan yang namanya resiyatnya. Resiyatnya itu dalam artian siapa yang dikasih? Para guru, para resi. Nah, kalau sekarang resinya jauh-jauh ya minimal pemangku. Ya, jadi para mangku mendapatkan suguhan atau resiyatnya. Oh, itu luar biasa. Jadi tidak di TPR saja, di pemangku itu dapat namanya resiyatnya. Nah, itu juga wujud punya. Dalam artian diperuntukkan khusus para resi ya, para ya orang suci. Oleh karena itu tentu berpunia itu tanda kutip tidak harus berkaitan dengan uang ya, gitu. Nah, baik pemirsa. Nah, jadi seperti itu, bahwa di dalam ajaran agama Hindu itu tidak hanya sebatas kita berdana punya itu dalam bentuk material begitu ya Pak ya. Jadi bisa dengan kita membantu sesama, menolong orang, dan tidak mengenal suku maupun agama begitu ya. Nah, selanjutnya tadi kita juga sudah berbicara tentang resiyatnya gitu, pelayanan terhadap umat. Nah, pelayanan itu sendiri gitu. Umat Hindu itu kan juga sebenarnya kita diajak untuk melayani begitu ya Pak ya. Nah, tingkatan dari kita bisa melayani umat itu selain sebagai pemangku itu kan ilmunya harus kita pelajari terlebih dahulu. Nah, selain itu kita bisa melalui apa? Itu bisa menjadi tahapan perilaku kita. Ya tentu kalau kaitannya dengan perilaku tidak harus kita menjadi siapa ya. Kita nggak harus menjadi pejabat dulu, atau harus menjadi orang suci dulu, atau harus menjadi kaya dulu, terlambat. Jadi kita berbuat baik itu nggak harus menjadi siapa. Yeah. Jadi ketulusan yang paling utama. Dan berbuat baik itu tidak harus tanda kutip berbiaya. Berbiaya itu artinya harus berbayar, harus materi ya. Dan tadi sudah saya jelaskan, jadi berbuat baik itu bisa kita lakukan dengan minimal berpikiran positif. Sekarang ini kita sudah tahu di media-media sosial, orang caci maki itu sudah berseliweran. Yeah. Itu pertanda bagaimana cara berpikir dasarnya itu tanda kutip sudah kurang baik. Diwujudkan melalui medsos ya, dengan caci maki dan seterusnya. Sampai hari ini luar biasa itu, sampai pejabat dicaci maki, ya tahu sendiri ya. Sedemikian rupa. Kita kalau bisa sebagai umat Hindu jangan sampai, karena di dalam ajaran agama Hindu juga mengenal yang namanya catur guru. Ya, ada guru rupaka, bagaimana kita menghormati orang tua yang telah melahirkan kita, guru pengajian, bagaimana kita harus menghormati para guru di sekolah, di pasraman, di kampus dan seterusnya. Dan bagaimana kita harus menghormati guru Wisesa. Guru Wisesa itu siapa? Tentu guru Wisesa itu adalah pemerintah. Pemerintah itu siapa? Ya dari tataran presiden, menteri, gubernur, ya bisa termasuk ini pembimas Hindu, gitu bisa sampai lurah, RT, itu adalah level-level di guru Wisesa itu sendiri. Bagaimana wujudnya? Ya kita kalau sebagai masyarakat ya wajiblah bayar pajak. Gitu. Ya mengikuti aturan yang sudah berlaku. Bagaimana kita kalau anak muda naik motor di lampu merah ya harus berhenti, ndak nyelonong. Itu membahayakan diri juga Pak selain itu ya Pak. Itu. Dan terakhir adalah guru
swadhyaya, bagaimana kita mampu menghormati Sang Pencipta itu sendiri. Dalam wujud apa? Ya wujud melakukan bakti, sujud kepada Sang Pencipta itu sendiri. Termasuk hari ini, bagian dari bakti. Bagaimana kita sudah mengeser, menyampaikan ajaran-ajaran agama Hindu yang kita tuangkan dalam wujud acara Pijar TVRI itu sendiri. Baik, terima kasih Pak. Nah, sekarang yang sering kita temui adalah orang yang berdana punya, begitu. Itu membicarakan apa yang dia berikan, gitu. Jadi dia berdana punya dengan tujuan tertentu seperti itu. Nah, itu kan sudah suatu hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Jadi ketika kita memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri harusnya tidak tahu, begitu ya Pak ya. Nah, kalau yang seperti itu apakah bisa diterima atau tidak ya Pak? Ya, sekarang ini lucu ya, zaman sudah begitu pesat ya. Iya. Kadang-kadang kita itu dengan memberi, kita upload, kita mediakan, di balik itu menambah pundi-pundi kekayaan dia. Karena kalau kita di YouTube ya, apalagi ya artis-artis kenal dengan satu kegiatan seperti itu, followernya itu banyak sekali. Jadi menimbulkan dampak yang positif menurut dia. Ya, itu. Jadi kalau bisa, kalau kebanyakan kalau orang Jawa khususnya ya penemu Jawa itu kalau bisa memberi itu malah tidak kelihatan. Jadi jangan sampai diketahui. Kalau sudah diketahui ya, tapi ya jangan disalahkan juga, karena sekarang itu adalah zaman Kali Yoga, di mana zaman Kali Yoga itu keburukan itu kecenderungannya lebih tinggi, dan material adalah yang utama menjadi orang yang dikagumi, dipuja. Itu sudah di zaman Kali Yoga memang seperti itu. Tanda-tanda atau ciri-cirinya seperti itu. Jadi sudah diramalkan ya? Iya, tinggal bagaimana kita memilih mau ikut yang situ atau ikut yang sini, gitu. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ilmu kita pada hari ini, yaitu bagaimana sebenarnya manusia itu menjalankan dharma yang nantinya akan menjadi karma baik kita di kehidupan selanjutnya, begitu ya Pak? Iya. Nah, pemirsa TVRI Jogja, dimanapun Anda berada, tentu berdharma itu adalah menjadi tujuan hidup dari umat Hindu. Berdharma berarti melakukan kebaikan. Kebaikan menurut kita sendiri bisa kita lakukan walaupun orang mungkin menilai kita belum tentu baik begitu, tapi sudah ada niatan dari dalam diri kita untuk berbuat baik begitu. Ada mungkin pesan terakhir yang Bapak mau sampaikan untuk umat di manapun berada begitu? Ya, tentu kami berpesan kepada umat Hindu sedharma, khususnya umat Hindu yang ada di Yogyakarta, bagaimana kemari kita berlomba-lomba menjalankan kehidupan itu berdasarkan dharma itu sendiri. Dharma adalah kebaikan, kebenaran, dan bagaimana kita harus mampu mengimplementasikan di dalam masyarakat ya, kehidupan. Dan berbuat baik tidak harus menjadi siapa, berbuat baik harus apa adanya, kita sebagai apa, begitu. Baik, terima kasih Pak. Sepertinya kita sudah berada di ujung acara, jadi kita akan pamit dan akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya, begitu. Terima kasih atas ilmu yang sudah dibagikan kepada umat sedharma. Pemirsa, demikian perbincangan kita pada kesempatan kali ini, bagaimana kita sebagai umat Hindu menjalankan solidaritas sosial melalui jalan dharma. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saya Arasati beserta kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Om Santi, 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 Om.